Semangkuk sup miso membantu tahanan ini untuk kabur dari penjara. Perkenalkan, Yoshi Shiratori, pria yang berhasil kabur dari 4 penjara berbeda selama hidupnya dengan berbagai cara yang kreatif. I tell you. Yoshi Shiratori lahir di prefektur Aomori, Jepang pada Juli 1907. Ia dilahirkan di keluarga sederhana pada era Meiji dan Taisho yang dikenal dengan kuatnya pengaruh dunia barat pada Perang Dunia Pertama, serta krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi. Di masa kecilnya, Shiratori memiliki hidup yang keras setelah ayahnya meninggal dan ditelantarkan oleh ibunya. Shiratori muda awalnya bekerja di toko tahu, kemudian menjadi nelayan. Namun setelah berganti pekerjaan beberapa kali dan mendapatkan sedikit kesuksesan, sayangnya ia menjadi kecanduan berjudi. Shiratori juga sering melakukan tindakan kriminal bersama gengnya. Kisah penahanan Shiratori dimulai pada tahun 1933 saat ia menjadi korban kambing hitam oleh gengnya dan dituduh melakukan pembunuhan dan perampokan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Proses persidangan pun berjalan dan ia dijatuhi hukuman penjara. Bahkan lebih buruknya, jaksa akan memvonis Shiratori hukuman mati. Shiratori pun ditahan di penjara Aomori yang merupakan penjara dengan keamanan tinggi. Di penjara Aomori, Shiratori diperlakukan tidak sebagaimana mestinya akibat background yang dimilikinya dan lingkungan penjara masa itu yang sangat buruk. Shiratori sering disiksa dan diperlakukan tidak adil oleh penjaga dan tahanan lain di sana. Hal ini kemudian memotivasinya untuk bisa segera keluar dari penjara tersebut. Setelah memantau selama berbulan-bulan, ia mengetahui ada jeda setiap 15 menit saat polisi melakukan patroli. Setelah 15 menit yang dibuat petugas patroli tersebut, dimanfaatkan Shiratori untuk kabur dengan cara memanfaatkan sebuah kawat. Kawat tersebut berasal dari ember yang biasa digunakan para tahanan untuk mandi. Strip pengikat pada ember kayu tradisional Jepang yang digunakan biasanya adalah dari rotan. Dalam kasus Shiratori, beruntung sekali bahwa strip tersebut adalah kawat logam. Dengan memanfaatkan keahlian lockpicking yang dimilikinya, ia berhasil membuka kunci dan kabur setelah melewati banyak pintu dengan hati-hati selama kurun waktu 15 menit tanpa diketahui petugas. Untuk mengelabui para penjaga, Shiratori menggunakan balok kayu yang diambil dari lantai dan kemudian ditutupi selimut agar seolah-olah ia sedang tidur. Penjaga pun baru mengetahui Shiratori kabur keesokan harinya. Pelarian pertama berhasil. Sayonara. Namun pelarian Shiratori hanya bertahan 3 hari setelah dia tertangkap karena ketahuan mencuri perbekalan di rumah sakit. Setelah tertangkap, hukumannya ditambah menjadi penjara seumur hidup akibat kejahatan melarikan diri dan pencurian. 6 tahun berlalu, tepatnya tahun 1942, Yoshi Shiratori kemudian dipindahkan dari penjara Aomori ke penjara Akita di tengah kesibukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Di sana, ia diperlakukan lebih buruk oleh para penjaga, sebab mereka mengetahui kasus Shiratori yang pernah kabur dari penjara sebelumnya. Shiratori mulai merencanakan pelarian keduanya. Namun, itu tidak akan mudah karena dia diborgol selama 24 jam dan ditempatkan di sel khusus yang sangat kecil dengan langit-langit yang tinggi. Tidak ada jendela sama sekali, hanya ada satu lubang kecil selebar pundak manusia di atas langit-langit sebagai ventilasi yang dirancang untuk mencegah seseorang melarikan diri. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Shiratori memiliki kemampuan lockpicking dan sangatlah handal dalam membuka borgol, sehingga dia bisa membuka dan menutup kembali borgol tersebut saat para sipir patroli ke selnya. Shiratori ternyata juga mempunyai kemampuan memanjat yang luar biasa. Dengan menempelkan kedua telapak tangan dan kakinya, dia bisa menggapai ventilasi yang tinggi itu. Dia tahu bahwa meskipun penutupnya terbuat dari besi, namun frame-nya hanya terbuat dari kayu. Setiap saat para penjaga tidak mengawasinya, dia selalu memanjat dinding dan sedikit demi sedikit membuat jeruji yang ada di atap war menjadi longgar, hingga pada akhirnya lepas. Dia kemudian menunggu malam badai untuk kabur, sehingga langkah kakinya tidak terdengar di atap, yaitu pada 15 Juni 1942. Pelarian kedua berhasil. Sayonara, sayonara. 3 bulan setelah pelarian keduanya, dia mengunjungi rumah Kobayashi, satu-satunya petugas polisi yang baik padanya selama di penjara, untuk meminta bantuan. Shiratori menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak keberatan di penjara, dan satu-satunya alasan untuk kabur adalah karena tidak betah dengan siksaan dari penjaga yang sadis. Dia juga rela menyerahkan diri dengan catatan bahwa dia diizinkan untuk melakukan banding
dan menerima keadilan atas kasus yang menimpanya tersebut. Dia meminta Kobayashi selaku petugas polisi yang sudah cukup senior untuk menjadi perantara. Namun ternyata kepercayaan Shiratori kepada Kobayashi dikhianati. Karena tanpa sepengetahuan Shiratori, Kobayashi telah menghubungi polisi. Shiratori pun ditangkap di rumah Kobayashi. Saat itu Shiratori bersumpah tidak akan pernah percaya pada aparat penegak hukum lagi. Shiratori lalu dijebloskan ke penjara Abashiri di Hokkaido bagian utara, wilayah terdingin di Jepang. Tujuannya untuk memperkecil kemungkinan dia kabur lagi. Tak ada seorang pun yang dapat melarikan diri di penjara ini. Kalaupun berhasil keluar dari penjara, mustahil dia bisa survive di tengah pegunungan bersalju. Di Abashiri, sel Shiratori dibuat khusus dengan ventilasi dibuat lebih kecil daripada badan Shiratori. Borgol yang dipakai kini bukan lagi borgol rantai biasa. Rantainya diganti dengan besi padat seberat 20 kg. Tidak ada lubang kunci untuk mencegah Shiratori melakukan lockpicking lagi. Semua dipelajari dari pelarian-pelarian Shiratori sebelumnya. Lalu, perlakuan para penjaga jauh lebih buruk. Setengah tahun berlalu, hingga di suatu malam, seorang penjaga yang sedang bekerja di kantornya mendengar suara langkah kaki di atas atap. Sang sipir kemudian memutuskan untuk mengecek sel tahanan. Sesampainya di sel Shiratori, ia dikejutkan dengan kondisi sel yang kosong yang hanya menyisakan baju tahanan dan borgol yang dipakai Shiratori. Dengan level keamanan setinggi penjara Abashiri, bagaimana Shiratori melarikan diri? Ternyata selama ini setiap mendapat jatah makan sup miso, Shiratori selalu menyisakan sebagian kuahnya dan berusaha menyiramkan kuah ini ke borgol dan slot makanan sempit di pintu selnya. Dia berpikir, kandungan garam dalam kuah itu akan membuat besi cepat berkarat. Dugaannya benar. Setelah beberapa bulan, borgol dan jendela makanan berhasil dilepaskannya. Ajaib, karat pada besi atau korosi terbentuk karena adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan air. Adanya tambahan zat lain berupa garam yang terdapat pada sup miso mempercepat proses korosi ini. Tapi masalah belum selesai. Jika ukuran lubang lebih kecil dari badannya, bagaimana dia bisa pergi? Terkuaklah kekuatan super Shiratori berikutnya. Dia sangat lentur dan bisa menggeser sendinya semaunya. Kemampuan ini membuatnya bisa masuk ke dalam lubang yang lebih kecil dari badannya, asal masih lebih besar dari tengkoraknya. Meskipun dalam upayanya ini, ia harus mengalami dislokasi tulang bahu. Pelarian ketiga berhasil lagi. Setelah kabur dari penjara Abashiri, Shiratori secara tidak sengaja menemukan bekas tambang yang tidak terpakai di hutan belantara Hokkaido. Ia bertahan hidup dengan cara berburu binatang liar. Setelah 2 tahun berlalu, rasa ingin tahu Shiratori akan dunia luar muncul. Ia memutuskan untuk turun gunung dan mencari perkampungan terdekat untuk melihat keadaan yang ada. Dan kemudian mengetahui tentang pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, serta kekalahan negaranya di Perang Dunia Kedua. Shiratori kemudian memutuskan untuk pulang ke Aomori dan bertemu dengan keluarga kecilnya. Setelah berjalan 15 hari, Shiratori tiba di Sapporo dan sangat kelaparan. Dia memutuskan untuk mencuri tomat yang ada di sebuah kebun karena rasa laparnya yang tak tertahankan. Di luar dugaan, sang pemilik kebun memorgokinya dan mengiranya pencuri lokal yang selama ini dicarinya. What are you doing? Terjadi perkelahian. Malang nasib pemilik kebun. Perutnya tertusuk sekop. Malang pula nasib Shiratori karena tertangkap lagi. Polisi tahu bahwa yang mereka tangkap adalah salah satu orang paling dicari di Jepang. Shiratori lalu dijebloskan ke penjara untuk keempat kalinya dan mendapat vonis hukuman mati. Kali ini di penjara Sapporo. Selnya dibuat lebih hardcore lagi dengan bukaan ventilasi yang lebih kecil dari kepalanya. Bukan hanya badannya. 6 orang petugas bersenjata ditugaskan khusus mengawasi Shiratori. Sel tahanan tampak depresi dan terus memandang ke langit-langit sel dengan tatapan kosong. Dengan kondisi tersebut dan Shiratori sudah semakin menua, peluang untuk lolos pada titik ini semakin menipis. Semangat Shiratori sudah terlihat menurun dan dia sering menghabiskan waktunya untuk tidur. Namun para penjaga tersebut melakukan kesalahan konyol karena terlalu jumawa merasa bahwa Shiratori tidak bisa kabur lagi. Para sipir tidak memborgol sang tahanan yang pada akhirnya akan berakibat fatal. Beberapa bulan telah berlalu.
Shiratori tidak menunjukkan tanda-tanda akan kabur lagi dari penjara. Di suatu pagi, sipir yang sedang bertugas memeriksa sel Shiratori karena dia tidak menjawab ketika dipanggil. Sang sipir dibuat terkejut bukan kepalang. Dan lagi-lagi yang ditemukan di dalam sel hanyalah setumpukan kayu yang diselimuti kain. What? Bagaimana Shiratori melakukan pelarian keempatnya ini? Ternyata tingkahnya yang selalu melihat ke atas bukanlah pertanda depresi, melainkan usahanya mengecoh penjaga agar mengira dia akan kabur lewat ventilasi atau atap lagi. Kali ini ia kembali menggunakan sup miso, tetapi bukan dengan menggunakan kuahnya, melainkan dengan mangkuk sup miso. Ia menggali tanah dengan mangkuk sup miso selama sebulan lebih, hingga pada akhirnya Shiratori kembali berhasil kabur dari penjara yang keempat. Luar biasa. Setelah setengah tahun merdeka, Shiratori beristirahat di sebuah pemukiman di Sapporo. Shiratori duduk bersama seorang polisi yang tak menyadari bahwa yang duduk di sampingnya adalah buronan. Polisi tersebut kemudian menawari Shiratori rokok. Rokok adalah barang mewah di Jepang pada waktu itu, dan membaginya pada orang tak dikenal adalah bukti ketulusan tingkat tinggi. Shiratori sebelumnya telah bersumpah tidak akan percaya aparat lagi setelah dikhianati Kobayashi, tapi sebatang rokok itu meluluhkannya. Sambil menghisap rokok, Shiratori memberitahukan namanya dan bercerita bahwa dirinya adalah buronan kepolisian distrik Sapporo yang telah kabur di 3 penjara sebelumnya. Shiratori sudah siap dengan apa yang akan diterimanya di pengadilan. Tanpa perlawanan, Shiratori pun dibawa ke meja persidangan. Namun kali ini situasi di persidangan sudah berbeda daripada persidangan yang dia jalani sebelumnya. Para hakim mau mendengarkan kisahnya yang selama ini selalu ditolak. Dengan fakta yang disampaikannya di persidangan tersebut, para juri merasa simpati dan mengganti hukuman yang awalnya hukuman mati menjadi hukuman 20 tahun penjara, serta mengabulkan permintaan Shiratori untuk di penjara Fuchu di Tokyo yang beriklim hangat. Shiratori kemudian menjalani hukumannya dengan penuh tanggung jawab. Dari 20 tahun masa hukuman, dia bebas setelah 14 tahun karena berkelakuan baik. Shiratori menjadi napi teladan di penjara Fuchu. Kini dia telah secara resmi menjadi manusia bebas. Dia kembali ke Aomori untuk berkumpul dengan anak perempuannya. Sayangnya istrinya sudah meninggal dunia. Shiratori meninggal di usia 71 tahun karena serangan jantung pada tahun 1979. Yoshi Shiratori menjadi legenda anti-hero di Jepang. Kisahnya diangkat dalam novel dan manga. Dia dibuatkan replika di Museum Penjara Abashiri sebagai pengingat. Bagaimanapun, namanya tidak bisa dilepaskan dari revolusi sistem hukum dan HAM di Jepang.